Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertolabul ilmi dan kita lanjutkan kajian tafsir, masih membahas surah Al-Baqarah ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan mengambil patung anak sapi dan kalian sembah. Maka bertobatlah kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 56 ini bercerita tentang tersesatnya Bani Israel, dan ini pelajaran besar. Nanti kita akan petik hikmahnya, di mana Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diselamatkan oleh Musa dan ditampakkan berbagai macam mukjizat kepada mereka. Tiba-tiba kemudian mereka bisa kufur. Di sini kisah ini kita akan menceritakan satu kisah yang disebut dalam Al-Quran Qissatu Samiri. Jadi surah Al-Baqarah ayat 54 ini bercerita tentang kisah Samiri. Akan tetapi kisah Samiri ini, kalau ingin memahami lebih lengkap lagi, maka sebelum saya jelaskan surah Al-Baqarah 54 ini, kita kisahkan di surat lain, baru kita masuk ke surat ini, baru paham ceritanya. Kita buka dalam surah Thaha. Antum yang buka mushaf lihat dalam surah Thaha ayat ke-84 dan seterusnya. Kisahnya begini. Ketika Musa alaihi salatu wassalam dimintai Bani Israel untuk menunjukkan kenabiannya dalam bentuk undang-undang yang bisa mengatur mereka, maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Taurat, kepada Musa untuk dijadikan undang-undang Bani Israel. Maka berangkatlah Musa dengan orang-orang pilihannya. Berangkatlah Musa ke Bukit Sainah
Tetapi kemudian murid-murid pilihannya ini tidak tahan karena harus berjalan, sehingga mereka kelelahan. Maka Musa pun meninggalkan mereka dan lebih dahulu datang ke Bukit Saina. Ketika Musa datang ke Bukit Saina dengan meninggalkan murid-murid pilihannya, di sini Allah berfirman, "Wa ma'ajalaka am qaumika ya Musa." Dan mengapa engkau wahai Musa datang lebih cepat dibandingkan kaummu? Qala, maka Musa berkata, "Hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Maka Musa berkata, mereka sedang menyusulku wahai Rabb, dan aku bersegera kepadamu agar engkau redha kepadaku. Kenapa Musa meninggalkan mereka? Karena mereka kelelahan. Berbeda fisik seorang nabi dengan fisik di luar para nabi. Nabi itu diberikan fisik kuat. Makanya Musa lebih dulu datang dibandingkan murid-muridnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus sabirin. Maka Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaum wahai Musa setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan orang yang namanya Samir. Di sini kisah dimulai. Siapa Samiri? Kenapa begitu terkenal? Bukan hanya di dunia Islam, tetapi Samiri ini dibicarakan oleh agama-agama yang lain, termasuk Yahudi ataupun Nasrani, dan yang terakhir oleh ajaran kita Islam. Bahkan dicantumkan kisahnya dalam Quran. Ada yang mengatakan bahwa seperti Al-Imam At-Tabari, ketika Musa alaihi salatu wassalam lahir, itu bertepatan dengan lahirnya juga Samiri. Namanya sama-sama Musa. Satu Musa yang dikenal dengan Samiri, satu Musa yang dikenal dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Lahirnya dua orang ini, baik Musa Nabi atau Samiri, itu bertepatan dengan pembantaian. Jadikan Fir'aun awalnya membantai anak-anak laki-laki setiap hari, bertahun-tahun, sampai akhirnya datang kebijakan baru agar jangan dibantai semua bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki itu, tetapi dibuat selang-seling. 1 tahun pembantaian, 1 tahun dibiarkan hidup. Kemudian di hari dibiarkan hidup lahirlah Harun. Di hari pembantaian lahirlah dua manusia ini, Musa alaihi salatu wassalam dan Samir. Dalam kisah Israiliyat menurut At-Tabari, tentu sekali lagi ini bukan berdasarkan Quran ataupun hadis, ini kisah Israiliyat, tapi dicantumkan oleh ahli tafsir masalahnya. Jadi Samiri ini takut dibunuh karena baru lahir, sehingga oleh ibunya kemudian diletakkan di sebuah gua. Kemudian setelah diletakkan di sebuah gua, ibunya meninggal. Maka bayi Samiri ini sendirian dalam gua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk merawat Samiri dengan diberi minum air susu dari asal dari madu dan makanan sampai akhirnya besar. Jadi Samiri ini dirawat siapa? Jibril yang rawat. Berbeda pula dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diletakkan oleh ibundanya pada tabut kotak, kemudian kotak itu hanyut di sungai Nil. Belakangan kemudian diambil oleh istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, dirawatlah di istana Fir'aun oleh orang yang paling bengis semesir, Fir'aun. Satu dirawat Jibril,
satu pula dirawat Fir'aun. Tetapi yang dirawat Jibril jadi kafir, yang dirawat Fir'aun pula jadi nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian Samiri besar, maka bergabunglah Samiri dengan Bani Israel. Maka disebut Samiri karena dia berasal dari negeri yang disebut dengan Samirah. Maka disebut Samiri. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah dewasa, sama-sama dewasa. Musa dewasa di istana Firaun, Samiri sudah gabung dengan Bani Israel. Ketika Musa suatu malam keluar mengelilingi kota Mesir, kemudian melihat ada dua anak muda yang sedang bertengkar. Ada yang mengatakan yang bertengkar itu satu Samiri dan satu anak muda dari kaum Kibti, kaumnya Firaun, berdebat. Akhirnya Samiri ini kan orangnya fasih, dalam berbicara pandai dia. Maka dia meminta pertolongan kepada Musa untuk ditolong. Maka Musa pun menolong si Samiri ini. Akhirnya kemudian tanpa unsur kesengajaan, Musa pun membunuh anak muda dari kaum Kibti itu. Maka hebohlah kemudian berita ini. Akhirnya tersebar karena Samiri ini bercerita ke orang-orang. Maka Musa pun menegur Samiri. Samiri ketakutan dan mengatakan, "Ataqtulani kama qatalta nafsan bil amsi?" Wahai Musa, apakah kau akan membunuh aku juga seperti kau bunuh orang kemarin? Gitu. Enggak bersyukur dan diselamatkan, malah menyebarkan aibnya Nabi Musa. Akhirnya kemudian Musa pun diperingatkan oleh orang yang berakal untuk pergi dari Mesir. Sebab hukumannya jelas, qisas, membunuh dibunuh. Walaupun istana, keluarga istana gitu. Apalagi Musa memang bukan keluarga istana, dia anak angkat. Diambil dari kotak yang hanyut di sungai Nil gitu. Maka Musa pun pergi dari Mesir selama 10 tahun ke mana? Ke Madian. Menikahlah Musa dengan seorang putri dari orang yang sangat saleh di Madian, namanya Syuaib. Walaupun ahli kitab mengatakan Syuaib ini yang dimaksud Nabi, jadi putrinya Nabi Syuaib. Tapi pendapat yang kuat Syuaib bukan Nabi. Maksudnya yang di sini dalam kisah ini Syuaib, ya Syuaib orang saleh, punya anak 2 perempuan dan dia orang Arab. Makanya Musa menikah dapat jodoh orang Arab. Maka setelah 10 tahun Musa akhirnya balik ke Mesir. Di tengah jalan dia mendapatkan wahyu menjadi nabi dan rasul, kemudian diutus Allah untuk berdakwah kepada Firaun. Singkat cerita, berdakwalah Musa dengan Firaun. Banyak kisah dan peristiwa yang sudah saya jelaskan. Intinya akhirnya Firaun pun marah dan hendak membunuh Musa dan seluruh Bani Israel. Akhirnya Musa membawa Bani Israel, termasuk juga Samiri. Berangkatlah Bani Israel, sehingga ketika berada di hadapannya lautan terbentang, maka Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Inna la mudrakun." Kita sudah diketahui keberadaannya oleh Firaun, wahai Musa. Entah kemana kita akan pergi lagi. Di depan kita lautan, di belakang pasukan Firaun. Maka Musa memukulkan tongkat itu. Terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Sebagaimana jumlah kabilah Bani Israel. Menyeberang. Posisi Samiri ketika menyeberang itu di belakang Nabi Musa. Di belakang Nabi Musa. Dan Samiri melihat Jibril dengan menunggang kuda berwarna putih di samping Nabi Musa. Yang namanya Jibril yang merawatnya, tentu Samiri tahu itu Jibril. Kan yang merawat dia dari kecil Jibril.
Otomatis ada perasaan gitu ya, jangan-jangan ini Jibril. Apalagi ketika Samiri melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika hendak memukulkan tongkatnya untuk merapatkan lautan, tidak segera dipukul kecuali karena perintah orang yang di atas kuda itu. Tidak mungkin orang biasa merintahkan Musa kalau bukan malaikat. Makin yakin lagi Samiri bahwa itu Jibril. Makanya kemudian ketika Jibril memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan, dan posisi Fir'aun dan bala tentara di tengah-tengah lautan, merapatlah lautan ini, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'aghraqnahum wa junuduhum, dan kami tenggelamkan semuanya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kemudian diperhatikan oleh Samiri ini langkah-langkah kaki kuda Jibril itu. Maka setiap langkah kaki kuda menginjak padang pasir, langsung padang pasir itu hijau, langsung tumbuh rumput. Setiap diinjak kuda itu tumbuh rumput, diinjak kuda tumbuh rumput. Sama seperti mukjizatnya Nabi Khidir. Disebut Khidir diambil dari Hadra, karena Khidir itu kalau dia lewat di negeri gersang, dilewati dia jadi hijau, makanya disebut Khidir. Lah akhirnya oleh Samir ini bekas pijakan kaki kuda Jibril yang hidup itu diambil tanahnya, dikutip sama dia, kemudian disimpan. Lah akhirnya kemudian sampailah di sebuah tempat yang kemudian Bani Israel kumpul di situ. Ketika lewat di sebuah daerah, baru saja mereka diselamatkan. Tiba-tiba kemudian Bani Israel melihat satu kampung mereka penyembah patung sapi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami model sapi kayak itu. Bayangkan sudah diselamatkan, ditauhidkan, diperlihatkan berbagai macam mukjizat, mau kufur lagi. Kemudian akhirnya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh, kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah mau sesat. Ya. Tapi lihat di sini apa yang mereka sembah. Mereka sembah patung anak sapi. Rupanya ada cerita dengan patung anak sapi ini. Karena orang-orang Mesir mereka sangat mengagungkan sapi. Orang-orang Mesir itu menuhankan sapi. Makanya masih ada kan orang-orang yang menuhankan sapi sampai hari ini. Di mana? Di India sana. Di beberapa tempat di India itu mereka masih mengagungkan sapi kan sebagai sembahan mereka. Sehingga kalau sapi masuk pasar kemudian makan kangkung, biarin saja, Tuhan lagi makan. Biarin saja. Ya kan? Rupanya di negeri kita juga ada kan, tapi bukan sapi, kerbau gitu ya, yang disebut dengan Pak Selamat, kerbau bule. Nah, kurang lebih lah sapi dengan kerbau, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, akhirnya kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka pun tidak bisa keluar dari negeri yang disebut dengan Ardut Tih. Disebut Tih karena mereka tidak bisa keluar dari situ. Apa alasan mereka tidak bisa keluar dari negeri itu? Karena mereka tidak mau diajak jihad oleh Nabi Musa. Nabi Musa menjanjikan mereka untuk ditempatkan di negeri yang muqaddas, negeri yang suci, Baitul Maqdis. Masalahnya untuk sampai ke Baitul Maqdis mereka harus melewati satu kota namanya Arihah. Arihah ini dipenuhi oleh orang-orang Kan'aniyun, orang-orang dari keturunan Ad, orang-orang Arab, besar badannya. Ada yang mengatakan dipimpin oleh Uwais ibn Unub, raksasa besar. Orang yang besar-besar, Bani Israil kecil-kecil.
Akhirnya karena mereka tidak mau melawan, padahal Musa menjanjikan kemenangan, karena ketakutan mereka tidak mau jihad. Keluarlah orang-orang pilihan Musa untuk mengintai negeri Ariha itu. Dipilihlah 12 orang pilihan Musa, intai sana. Kemudian setelah diintai, rupanya memang betul pasukan besar-besar datang kepada Musa. Wahai Musa, kayaknya kita tidak bisa menang. Mereka besar-besar badannya, kita kecil-kecil. Kata Musa, jangan bocorkan, nanti kalau tentara kita tahu mereka takut. Rupanya dari 10 orang, 8 orang membocorkan rahasia. Yang 2 yang tidak membocorkan, salah satunya Yusa ibn Nun, yang kelak akan menggantikan Musa. Dia tetap memegang amanah. Ketika dibocorkan itulah akhirnya Bani Israel mengalami ketakutan kan. Ketika mereka tetap diajak jihad oleh Musa, karena mereka posisinya ketakutan, mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'imun. Musa, kalau kau hendak perang sana, ajak Tuhanmu, biar kami duduk-duduk di sini menyaksikan siapa yang kalah, siapa yang menang. Kami tidak mungkin melawan mereka. Sejak pembangkangan inilah, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka, tidak bisa keluar dari negeri itu. Maka negeri itu disebut Ardut Tih, arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. 40 tahun mereka dalam kebingungan di negeri itu, tidak bisa keluar. Lah dari sinilah Musa alaihi salatu wassalam membuat undang-undang supaya Bani Israel tertib dalam masyarakatnya. Makanya dia meminta kepada Allah untuk diturunkan undang-undang. Diturunkanlah Taurat. Di sinilah Musa kemudian mengambil beberapa orang pilihan, datang ke Bukit Saina. Kemudian kelelahan orang-orang pilihan ini, Musa datang sendiri. Kemudian di sini Allah mengatakan, wa ma'ahjalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau datang lebih cepat wahai Musa? Mana kaummu? Maka Musa mengatakan, mereka sedang menyusul aku wahai Rabb, dan aku bersegera kepadamu agar engkau suka dan redha kepadaku. Ketika Musa alaihi salatu wassalam dijanjikan Allah untuk diturunkan Taurat, maka Allah memerintahkan Musa berpuasa 30 hari. 30 hari. Itulah janji yang dijanjikan kepada Bani Israel, 30 hari. Tapi setelah 30 hari, Musa pun hendak membatalkan puasanya, dan Allah meminta untuk ditambah puasanya, menjadi ditambah 10 menjadi 40 hari. Arba'ina lailatan. Fa'atmamnaha arba'ina lailatan. Maka kami sempurnakan menjadi 40 malam. Lah ketika Musa telat pulang ke Bani Israel, rupanya si Samiri ini buat ulah. Disinilah kisah kesesatan Bani Israel. Apa kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Samiri kemudian lama menunggu Nabi Musa, maka Samiri membuat momen pasif. Entah setan datang dari mana, menguasai hawa nafsu Samiri. Padahal Samiri ini ikhwan, dia umat Nabi Musa. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Dia bukan pengikut Fir'aun, dia bukan pengikut Haman, dia bukan pengikut Qarun. Tidak, dia orang Bani Israel. Entah berantah tiba-tiba kemudian setan merasuk dalam hatinya dan hendak menyesatkan Bani Israel, terpikir untuk membuat patung anak sapi. Dari sini menunjukkan bahayanya hawa nafsu. Maka Samiri mengatakan kepada Bani Israel, kalian sudah mengambil emas-emasnya orang-orang Kipti pengikut Fir'aun, itu haram bagi kalian. Maka kalian harus melempar emas-emas kalian, membuang emas-emas kalian. Samiri ini pandai mendulang emas. Akhirnya kemudian dikumpulkan emas-emas Bani Israel itu, kemudian dibakar oleh Samiri.
Maka kemudian setelah, namanya emas kan kalau dijadikan satu kan mengkristal besar, ya kan? Maka oleh Samiri setelah kemudian emas-emas Bani Israel ini dilempar ke satu pembakaran, kemudian menggumpal di situ, mulailah ketika Bani Israel lalai, dia mengambil emas itu kemudian memahatnya, dibentuk berupa patung anak sapi. Sebenarnya Nabi Harun sempat lewat melihat apa yang dilakukan oleh Samiri dan sempat ditanya, kau sedang buat apa? Tapi Samiri mengatakan, saya sedang membuat ma la yanfa wa la yadur. Saya sedang membuat sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mencegah madarat. Tahu Samiri itu, ya. Akhirnya kemudian Harun dia begitu saja, kadang ada masalah. Tiba-tiba kemudian setelah jadi dipahat tuh, jadi patung anak sapi dari emas itu, Samiri ini kan membawa bekas pijakan tanah kaki kuda Jibril yang tadi saya kisahkan tadi. Dan kaki kuda Jibril kalau seandainya nginjak tanah, hidup tuh tanah itu. Seolah-olah apa? Allah jadikan simbol kehidupan itu dengan kuda Jibril, dengan seekor kuda, dan Allah buat simbol kematian itu dengan seekor kambing. Mana hadisnya ketika Nabi SAW bersabda, ketika seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ji'a bil maut ala surati kabsin, didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Maka Allah sembelih kambing itu, simbol bahwa sudah tidak ada lagi kematian. Maka berteriaklah orang-orang yang di sorga bahwa mereka di atas kenikmatan, la mautalakum, tidak ada kematian bagi kalian. Begitu juga orang-orang yang masuk neraka juga berteriak dan mereka merasakan adab, la mautalakum, tidak ada kematian bagi kalian. Artinya bahwa simbol kematian itu dengan binatang kibas kan, kambing. Tapi di sini simbol kehidupan kuda Jibril, ya. Lah akhirnya kemudian Samiri ini mengeluarkan tanah itu, dilemparlah ke dalam patung anak sapi itu dan berongga, dimasukkan ke dalam rongganya. Ada yang mengatakan tiba-tiba sapi itu hidup, jasad dan lahu huwar, dalam bentuk jasad, tiba-tiba ada daging dan darahnya seperti anak sapi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, tetap dia patung anak sapi, tetapi hidup sebagiannya, dia bisa bersuara, lahu huwar. Ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak hidup, tetapi kalau ada angin masuk dari lubang dubur kemudian keluar dari lubang mulut mengeluarkan suara. Macam-macam pendapat ulama tentang masalah ini. Tapi ketika itu menghebohkan Bani Israel, macam mana sapi ini bisa hidup? Akhirnya kemudian Samiri itu apabila sapi ini khuar berteriak, dia langsung sujud. Maka akhirnya Bani Israel melihat tingkah laku Samiri, ikut-ikut sujud dia. Kemudian Samiri bertanya, tahukah kalian apa ini? Katanya. Bani Israel mengatakan, tidak tahu wahai Samiri. Kata Samiri, inilah Tuhan kita, Tuhannya Musa, Tuhannya kita semua. Musa jauh-jauh ke Bukit Saina cari Tuhannya, dia salah alamat, Tuhannya ada di sini, katanya. Maksudnya patung anak sapi. Karena Bani Israel ini memang dari sejak di Mesir sudah terpengaruh dengan menyembah sapi kan begitu, sehingga pengaruh-pengaruh sesembahan itu masih ada. Akhirnya kemudian lambat laun sebagian besar Bani Israel ikut ajakan Samiri, menyembahlah mereka patung anak sapi yang dibuat Samiri. Ketika Bani Israel ini mulai mereka mengikuti ajakan Samiri, Harun ini berusaha untuk mencegah jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Tetapi apalah daya Harun berbeda dengan Musa. Musa itu kuat ditakuti, Harun ini lembut orang yang tidak ditakuti. Bahkan diancam kalau Harun sampai kemudian menghentikan mereka akan dibunuh, maka Harun diam saja, ya. Tapi Harun berusaha untuk
mentauhidkan kembali, tapi tidak bisa. Disinilah Musa diberitakan oleh Allah, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus sabil. Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Sabil. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifah. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dalam kondisi marah dan sedih melihat kaumnya. Kemudian Musa mengatakan, ya qaumi, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasanah, afatala alaikumul ahdu, am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertolabul ilmi dan kita lanjutkan kajian tafsir, masih membahas surah Al-Baqarah ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan mengambil patung anak sapi dan kalian sembah. Maka bertobatlah kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 56 ini bercerita tentang tersesatnya Bani Israel. Dan ini pelajaran besar, nanti kita akan petik hikmahnya, di mana Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diselamatkan oleh Musa dan ditampakkan berbagai macam mukjizat kepada mereka. Tiba-tiba kemudian mereka bisa kufur. Di sini kisah ini kita akan menceritakan satu kisah yang disebut dalam Al-Quran Qissatu Samiri. Jadi surah Al-Baqarah ayat 54 ini bercerita tentang kisah Samiri. Akan tetapi kisah Samiri ini, kalau ingin memahami lebih lengkap lagi, maka sebelum saya jelaskan surah Al-Baqarah 54 ini, kita kisahkan di surat lain, baru kita masuk ke surat ini, baru paham ceritanya. Kita buka dalam surah Toha. Antum yang buka mushaf lihat dalam surah Toha ayat ke-84 dan seterusnya. Kisahnya begini,
ketika Musa alaihi salatu wassalam dimintai Bani Israel untuk menunjukkan kenabiannya dalam bentuk undang-undang yang bisa mengatur mereka. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Taurat. Untuk diturunkan Taurat kepada Musa untuk dijadikan undang-undang Bani Israel. Maka berangkatlah Musa dengan orang-orang pilihannya. Berangkatlah Musa ke Bukit Sainah. Tetapi kemudian murid-murid pilihannya ini tidak tahan karena harus berjalan, sehingga mereka kelelahan. Maka Musa pun meninggalkan mereka dan lebih dahulu datang ke Bukit Sainah. Ketika Musa datang ke Bukit Sainah dengan meninggalkan murid-murid pilihannya, di sini Allah berfirman, "Wa ma'ajalaka am qaumika ya Musa." Dan mengapa engkau wahai Musa datang lebih cepat dibandingkan kaummu? Qala, maka Musa berkata, "Hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Maka Musa berkata, mereka sedang menyusulku wahai Rabb, dan aku bersegera kepadamu agar engkau redha kepadaku. Kenapa Musa meninggalkan mereka? Karena mereka kelelahan. Berbeda fisik seorang nabi dengan fisik di luar para nabi. Nabi itu diberikan fisik kuat. Makanya Musa lebih dulu datang dibandingkan murid-muridnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus sabiri. Maka Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaum wahai Musa setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan orang yang namanya Samiri. Di sini kisah dimulai. Siapa Samiri? Kenapa begitu terkenal? Bukan hanya di dunia Islam, tetapi Samiri ini dibicarakan oleh agama-agama yang lain, termasuk Yahudi ataupun Nasrani, dan yang terakhir oleh ajaran kita Islam. Bahkan dicantumkan kisahnya dalam Quran. Ada yang mengatakan bahwa seperti Al-Imam At-Tabari, ketika Musa alaihi salatu wassalam lahir, itu bertepatan dengan lahirnya juga Samiri. Namanya sama-sama Musa. Satu Musa yang dikenal dengan Samiri, satu Musa yang dikenal dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Lahirnya dua orang ini, baik Musa Nabi ataukah Samiri, itu bertepatan dengan pembantaian. Jadikan Fir'aun awalnya membantai anak-anak laki-laki setiap hari, bertahun-tahun, sampai akhirnya datang kebijakan baru agar jangan dibantai semua bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki itu, tetapi dibuat selang-seling. 1 tahun pembantaian, 1 tahun dibiarkan hidup. Kemudian di hari dibiarkan hidup lahirlah Harun. Di hari pembantaian lahirlah dua manusia ini, Musa alaihi salatu wassalam dan Samiri. Dalam kisah Israiliyat menurut At-Tabari, tentu sekali lagi ini bukan berdasarkan Quran ataupun hadis, ini kisah Israiliyat, tapi dicantumkan oleh ahli tafsir masalahnya. Jadi Samiri ini takut dibunuh karena baru lahir, sehingga oleh ibunya kemudian diletakkan di sebuah gua. Kemudian setelah diletakkan di sebuah gua, ibunya meninggal.
Maka bayi Samiri ini sendirian dalam gua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk merawat Samiri ini dengan diberi minum air susu dari asal dari madu dan makanan sampai akhirnya besar. Jadi Samiri ini dirawat siapa? Jibril yang rawat. Berbeda pula dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diletakkan oleh ibundanya pada tabut kotak, kemudian kotak itu hanyut di sungai Nil, belakangan kemudian diambil oleh istri Fir'aun Asiyah bintu Muzahim, dirawatlah di istana Fir'aun oleh orang yang paling bengis semesir, Fir'aun. Satu dirawat Jibril, satu pula dirawat Fir'aun. Tetapi yang dirawat Jibril jadi kafir, yang dirawat Fir'aun pula jadi nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian Samiri besar, maka bergabunglah Samiri dengan Bani Israel. Maka disebut Samiri karena dia berasal dari negeri yang disebut dengan Samirah. Maka disebut Samiri. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah dewasa, sama-sama dewasa. Musa dewasa di istana Fir'aun, Samiri sudah gabung dengan Bani Israel. Ketika Musa suatu malam keluar mengelilingi kota Mesir, kemudian melihat ada dua anak muda yang sedang bertengkar. Ada yang mengatakan yang bertengkar itu satu Samiri dan satu anak muda dari kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, berdebat. Akhirnya Samiri ini kan orangnya fasih, dalam berbicara pandai dia. Maka dia meminta pertolongan kepada Musa untuk ditolong. Maka Musa pun menolong si Samiri ini. Akhirnya kemudian tanpa unsur kesengajaan, Musa pun membunuh anak muda dari kaum Kibti itu. Maka hebohlah kemudian berita ini, akhirnya tersebar karena Samiri ini bercerita ke orang-orang. Maka Musa pun menegur Samiri. Samiri ketakutan dan mengatakan, "Ataqtulani kama qatalta nafsan bil amsi?" Wahai Musa, apakah kau akan membunuh aku juga seperti kau bunuh orang kemarin? Gitu. Enggak bersyukur dan diselamatkan, malah menyebarkan aibnya Nabi Musa. Akhirnya kemudian Musa pun diperingatkan oleh orang yang berakal untuk pergi dari Mesir, sebab hukumannya jelas, qisas, membunuh dibunuh. Walaupun istana, keluarga istana gitu. Apalagi Musa memang bukan keluarga istana, dia anak angkat, diambil dari kotak yang hanyut di sungai Nil gitu. Maka Musa pun pergi dari Mesir selama 10 tahun kemana? Ke Madian. Menikahlah Musa dengan seorang putri dari orang yang sangat saleh di Madian, namanya Syuaib. Walaupun ahli kitab mengatakan Syuaib ini yang dimaksud Nabi, jadi putrinya Nabi Syuaib. Tapi pendapat yang kuat Syuaib bukan Nabi. Maksudnya yang di sini dalam kisah ini Syuaib, ya Syuaib orang saleh, punya anak 2 perempuan, dan dia orang Arab. Makanya Musa menikah dapat jodoh orang Arab. Maka setelah 10 tahun Musa akhirnya balik ke Mesir. Di tengah jalan dia mendapatkan wahyu menjadi nabi dan rasul, kemudian diutus Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Singkat cerita, berdakwalah Musa dengan Fir'aun. Banyak kisah dan peristiwa yang sudah saya jelaskan. Intinya akhirnya Fir'aun pun marah dan hendak membunuh Musa dan seluruh Bani Israel. Akhirnya Musa membawa Bani Israel, termasuk juga Samiri. Berangkatlah Bani Israel, sehingga ketika berada di hadapannya lautan terbentang, maka Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Inna la mudrakun." Kita sudah diketahui keberadaannya oleh Fir'aun, wahai Musa, entah kemana kita akan pergi lagi. Di depan kita lautan,
di belakang pasukan Firaun. Maka Musa memukulkan tongkat itu, terbelahlah lautan menjadi 12 jalan, sebagaimana jumlah kabilah Bani Israel menyeberang. Posisi Samiri ketika menyeberang itu di belakang Nabi Musa, di belakang Nabi Musa. Dan Samiri melihat Jibril dengan menunggang kuda berwarna putih di samping Nabi Musa. Yang namanya Jibril yang merawatnya, tentu Samiri tahu itu Jibril, kan yang merawat dia dari kecil Jibril. Otomatis ada perasaan gitu ya, jangan-jangan ini Jibril. Apalagi ketika Samiri melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika hendak memukulkan tongkatnya untuk merapatkan lautan, tidak segera dipukul kecuali karena perintah orang yang di atas kuda itu. Tidak mungkin orang biasa merintahkan Musa kalau bukan malaikat. Makin yakin lagi Samiri bahwa itu Jibril. Makanya kemudian ketika Jibril memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat ke lautan, dan posisi Fir'aun dan bala tentara di tengah-tengah lautan, merapatlah lautan ini, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Fa'aghraqnahum wa junuduhum, dan kami tenggelamkan semuanya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kemudian diperhatikan oleh Samiri ini langkah-langkah kaki kuda Jibril itu. Maka setiap langkah kaki kuda menginjak padang pasir, langsung padang pasir itu hijau, langsung tumbuh rumput. Setiap diinjak kuda itu tumbuh rumput, diinjak kuda tumbuh rumput. Sama seperti mukjizatnya Nabi Khidir. Disebut Khidir diambil dari Hadra, karena Khidir itu kalau dia lewat di negeri Gersang, dilewati dia jadi hijau, makanya disebut Khidir. Lah akhirnya oleh Samir ini bekas pijakan kaki kuda Jibril yang hidup itu diambil tanahnya, dikutip sama dia, kemudian disimpan. Lah akhirnya kemudian sampailah di sebuah tempat yang kemudian Bani Israel kumpul di situ. Ketika lewat di sebuah daerah, baru saja mereka diselamatkan. Tiba-tiba kemudian Bani Israel melihat satu kampung mereka penyembah patung sapi. Akhirnya kemudian